Baik, bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Talib dari Fakultas Ilmu Komunikasi 2018, semester 5 Politik. Dengan NIM 18010510082. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan kembali materi dari teman saya, yaitu Silma Nadia, tentang hak untuk berkomunikasi sebagai nilai universal. Nah, tugas ini saya buat untuk memenuhi syarat UTS dari mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi yang diampu oleh Ibu Clara. Nah, kita masuk dalam penghantar, yaitu berdasarkan studi DNA, mitokondria di seluruh dunia semua memiliki keterlibatan satu sama lain. Hal ini DNA manusia adalah suatu mitokondria yang selalu melekat pada manusia dan tidak pernah berubah dari generasi ke generasi dan tidak akan tertukar sampai manusia tersebut meninggal dunia. Nah, di sini DNA pada manusia akan selalu melekat dan tidak akan pernah berubah dari dulu, dari nenek moyang kita hingga sekarang. Nah, dalam hal ini juga dapat saya katakan juga ada satu hal yang sangat penting pada manusia, yaitu tidak dapat hidup sendiri secara genetik, dan manusia merupakan produk evolusioner yang sama seperti hewan dan gak akan pernah berubah sampai kapanpun. Nah, penjelasan selanjutnya, dalam nilai universal, manusia hidup hanya sekali di dunia ini. Oleh karena itu, manusia sangat ingin dihormati dan saling menjaga satu sama lainnya. Dan semua manusia memiliki nilai interaksi pada dirinya masing-masing. Nah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu pentingnya air bagi kehidupan manusia. Nah, seperti yang kita ketahui, air sangat penting bagi kehidupan manusia. Bahkan air juga merupakan salah satu faktor yang sangat utama dalam kehidupan manusia. Manusia sangat membutuhkan air. Manusia tidak akan dapat bertahan hidup tanpa adanya air. Nah, dalam hal ini seperti yang kita ketahui, manusia sangat membutuhkan air. Air itu termasuk peran utama dalam kehidupan manusia. Kita bisa hidup tanpa makan dalam seminggu. Kita bisa hidup ya. Kalau dalam satu hari saja kita tidak mendapatkan air, pasti kita kehausan, dan itu akan menyebabkan kita dehidrasi, bahkan kita meninggal dunia. Nah, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu pentingnya oksigen bagi kehidupan manusia. Seperti yang kita ketahui, oksigen sangat penting bagi kehidupan manusia. Mengapa saya bilang sangat penting bagi kehidupan manusia? Karena tanpa oksigen kita tidak bisa bernapas. Kalau kita tidak bisa bernapas, otomatis kita akan meninggal dunia. Karena dengan adanya oksigen ini, kita bisa menghirup udara-udara segar, kita bisa menikmati keindahan alam, dan kita bisa hidup di dunia sampai sekarang ini. Oksigen juga merupakan nutrisi utama yang tanpanya tidak mungkin ada kehidupan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, tanpa adanya oksigen kita tidak bisa hidup ya. Nah, selanjutnya oksigen juga berfungsi untuk membakar racun dalam tubuh. Oksigen juga sangat penting untuk
mempengaruhi tubuh kita ya, sebagainya untuk membakar racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya pesitis yang diajukan warga. Oke, kita masuk materi selanjutnya, yaitu hak untuk berkomunikasi. Nah, di sini siapapun punya hak ya untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menyampaikan sesuatu yang ada di pikirannya, untuk menyampaikan sesuatu yang ia ingin sampaikan kepada orang lain. Nah, di sini saya juga menyampaikan beberapa materi beberapa pandangan saya ya tentang komunikasi ini, yaitu manusia memiliki hak untuk berkomunikasi pada orang lain, dikarenakan manusia sangat bergantung pada orang lain untuk melanjutkan hidupnya, dikarenakan manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Jadi, dalam hal ini komunikasi sangat penting bagi manusia untuk saling berinteraksi dan akan menimbulkan timbal balik atau konflik antara manusia yang satu ke manusia yang lainnya. Contohnya begini, jika saya inginkan sesuatu, yaitu saya harus berkomunikasi kepada orang lain itu, dan juga saya ingin menyampaikan pendapat, bagaimana cara saya untuk menyampaikan pendapat, yaitu caranya saya harus berkomunikasi untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain itu dapat mengerti apa yang ingin saya sampaikan, dan mereka juga mengetahui apa yang ingin saya sampaikan, dan di situ mereka juga akan merespon kembali apa yang telah saya sampaikan. Nah, di situ akan terjadinya suatu timbal balik antara komunikasi. Nah, dan komunikasi ini akan komunikasi ini berjalan secara efektif. Saya akan masuk ke materi selanjutnya, itu materi terakhir tentang hak untuk berkomunikasi sebagai nilai universal. Nah, di sini ada suatu ilmuwan atau suatu para ahli, yang salah satu seorang para ahli, yaitu Jesus Martin Barbaro. Dia mengatakan bahwa komunikasi telah menjadi arena strategi untuk menganalisis hambatan dan kontradiksi yang menggerakkan masyarakat yang kini berbeda di persimpangan jalan antara keterbelakangan yang dipercepat dan modernisasi yang bersifat memaksa, karena komunikasi adalah titik pertemuan dari begitu banyak ketentuan baru yang saling bertentangan. Nah, di sini dia mengatakan bahwa komunikasi merupakan titik temu bagi setiap individu untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada orang lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.